Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat saya, Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda ya. Seperti biasanya jam 9 sampai 10 setiap hari Jumat kita nanti akan bertambah lagi wawasan kita ya pada dunia pertanian, khususnya pertanian ya, baik itu peternakan ya, pangan dan sebagainya. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, dan kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Tulangan ya, dan nanti kita akan membahas tentang pengendalian hama tikus sawah atau Rattus argentiventer. Aduh, namanya keren ya, tapi kalau di sini artinya tikus sawah. Baik, nah nanti yang akan membahas tentang ini ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio kami ya. Ini ada Ibu Nurul Arayati selaku koordinator Anayanti ya. Ibu Nurul Anayanti selaku koordinator BPP Tulangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nurul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah luar biasa. Baik ya. Pak Ilham bagaimana hari ini? Alhamdulillah masih begini ya. Masih begitu. Ngobrol terus pokoknya ya. Baik, di sebelah Ibu Nurul ini ada Pak Fuadi. Nurul Fuadi. Pak Fuadi ya, Pak Nurul Fuadi. Ya, Pak Nurul Fuadi. Baik. Pak Nurul Fuadi ini selaku penyuluh ya. Penyuluh di BPP Tulangan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fuad. Waalaikumsalam. Apa kabar juga pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Di sebelahnya Pak Fuadi ini ada Pak Farid Amdullah SP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farid. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya juga baik ya. Alhamdulillah, salam sehat, semangat selalu. Terima kasih nih Jojo dari Tulangan langsung datang ke studio ya, hanya untuk membahas tikus sawah. Iya. Tema yang menarik Mas. Iya benar. Gini loh, sebenarnya tikus ini kan saya nggak tahu ya, ini eranya sudah berganti tahun ya, bertahun-tahun gitu kan. Tapi tikus sawah ini kok selalu ada ya, dan bahkan saya nggak tahu hama tikus ini kan sudah dari dulu sih sebenarnya ya kan, dan cara pembasmiannya, pemberantasannya juga ada yang melalui secara konvensional ya, ada juga yang melalui yang kimia dan masih banyak lagi, bahkan ada yang sempat dilarang ya kan, yaitu dengan setrum dan sebagainya. Nah, saya mengerucut saja ke kawasan Tulangan saja, misalnya kita sebagai contoh ya, sebenarnya hama tikus ini sampai seberapa fatal sih menyerang padi itu, sehingga ini perlu mendapat concern atau fokus khusus begitu ya, selain mungkin hama-hama lainnya gitu. Apakah memang tikus ini misalnya ya kan hama itu beda-beda ya Pak Farid ya, kadang hama ini mungkin nggak sampai apa gitu, tapi kalau hama tikus wah wis entek-entek sawai misalnya kayak gitu. Ya seperti apa nih Pak? Mohon izin Bu Koordinator Tulangan ya. Terima kasih Pak Ilham. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ini dari kami dari Balai Penyuluhan Kecamatan Tulangan. Alhamdulillah dikasih kesempatan dalam memberikan salah satu materi mengenai budidaya tanaman padi, mengenai pengendalian OPT tanaman padi. Mohon maaf, di Suara Surabaya. Suara Sidoarjo, mohon maaf. Gini Pak Ilham, untuk yang ada kita melihat dulu bagaimana tanaman padi ini, kalau kita telusuri bukan hanya hamanya bermacam-macam, bukan hanya tikus saja, melainkan ada beberapa hama, baik itu warang coklat, baik itu Xanthomonas, atau mungkin warang batang hijau dan hama putih palsu. Tapi yang pasti dalam yang kami tema ini, kenapa kami mengambil hama tanaman padi yang itu berupa tikus ini, karena ada 2 hama yang mungkin lebih kita konsen untuk perhatikan, yaitu yang pertama warang coklat, yang kedua hama tikus, karena tingkat akibat serangannya ini sangat luar biasa Pak. Kalau kita tidak kendalikan, mohon maaf tadi bukan
istilahnya Pak Ilham tadi apa ya memberantas enggak, kita mengendalikan Pak. Mengendalikan iya, pengendalian tadi. Artinya apa? Jadi kita berupaya jangan sampai populasinya ini meledak atau mungkin sangat merugikan petani gitu Pak. Jadi dari kami yang ada di wilayah Tulangan memang ada beberapa desa mungkin yang endemik, bahasanya apa ya, di situ selalu muncul ya itu tadi tikus-tikus tadi. Nah, ya, jadi memang ada beberapa desa yang di itu mungkin karena satu lingkungan yang ada di kawasan itu mendukung daripada populasi tikus tadi. Mungkin di situ banyak istilahnya itu apa? Iya, gulutan-gulutan besar atau bahasa petaninya itu gumuk lah Pak bahasa itu. Ada di itu kan ada apa ya, lubang-lubang tikus yang mereka itu beranak, makan dan berkembang biak di dalam situ. Yang kedua, banyaknya mungkin apa ya, lahan yang memang tanaman liarnya itu tinggi-tinggi sehingga di situ mungkin banyak tikus yang berkembang biak di situ Pak. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Fuad ini, kenapa ya sampai sekarang ini tikus, maksud saya sejauh mana sih tingkat bahayanya tikus itu terhadap pertanian sawah khususnya, sehingga kita harus mengendalikannya gitu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Kenapa sih kok harus dikendalikan tikus itu? Karena dalam dunia pertanian itu ada beberapa hama yang hari ini di Tulangan sendiri itu paling fatal tikus Bapak. Tikus itu hampir kalau sudah merusak itu hampir 99% itu dirusak tanaman. Dan akibatnya nanti petani itu dirugikan secara semuanya, dari biaya awal, biaya tanam sampai pada biaya akhir itu sendiri. Kenapa dikendalikan kok tidak diberantas gini? Karena memang dalam proses ini kehidupan itu kan tidak bisa satu sama lain harus dibunuh, kan tidak bisa, harus dikendalikan. Karena apa? Karena populasinya yang dikendalikan ya. Populasinya. Karena tikus sendiri ketika sudah diberantas Bapak ya, pasti nanti dari desa lain itu radius kurang lebih 3-4 kilo itu datang lagi. Jadi di mana itu ada makanan itu pasti dia hadir. Jadi itu tikus tetangga sebenarnya ya. Bermigrasi menyerang gitu kan. Itu. Ya ampun, kok bisa-bisanya ya tikus-tikus ini. Kemudian karena sifatnya memang kolonial. Jadi ketika di situ ada sebuah gerombolan atau istilahnya ini kayak kerajaan, itu ketika itu habis dalam satu periode, itu ada kolonial lagi lain di tetangga desa itu berbondong-bondong untuk mencari makanan. Ketika kita sudah ada pabrik atau makanan yang disediakan, otomatis kan dia datang sendiri tanpa diundang seperti itu. Nah itulah kita dibutuhkan pengendalian dalam artian untuk menguranginya, bukan berantas, menguranginya agar tidak sampai merusak tanaman itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya tidak diberantas tapi dikendalikan, itu berarti ada satu sisi di mana tikus itu sebenarnya justru menguntungkan sawah. Bisa begitu nggak? Atau bagaimana? Kalau juga ya? Kalau menguntungkan tidak. Belum mendengar kalau untuk menguntungkan ya. Soalnya tidak diberantas tapi dikendalikan. Dikendalikan dalam. Kita memusnahkan kan juga tidak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan populasinya karena sifatnya tikus itu perkembangbiakannya kan cepat. Jadi dia 21 hari sudah beranak, anaknya beranak lagi kan. Yang bisa kita kendalikan adalah mengendalikan jumlah populasi dari keturunan-keturunan itu. Selain dengan kata lain berarti tikus itu suatu saat nanti bisa menyerang tapi dalam jumlah yang kecil. Betul, gitu ya. Paling enggak kan boleh menyerang nggak banyak-banyak. Sedangkan tingkat kerugian selama ini yang kita alami di Tulangan itu enggak pernah di bawah sedang, mesti dari sedang sampai berat. Oke, berarti di atas 50% lah katakan begitu ya. Dan serangannya kan enggak cuman pada saat tanaman padi sudah tua, bahkan mulai dari persemaian dia sudah mulai menyerang kalau memang. Berarti tikus ini menyerang tanaman padi mulai dari persemaian sampai mau panen. Betul. Iya. Aduh, berarti ya ini maksudnya sangat berbahaya sekali kalau gitu. Karena kalau burung mungkin ketika ada bulir-bulir padinya, ya kan.
Jadi pas persemaian is okay lah, mereka tidak mengganggu. Tapi kalau tikus ya mulai persemaian kok bayi cer sampai diganggu. Nah, ini kan masalah itu kan apa ya, perlu pemikiran bersama. Memang kalau kita individu dalam pengendalian tikus memang apa ya kurang maksimal gitu loh Pak Ilham. Terus yang terpenting lagi ketika kita lihat kondisi di alam Pak, artinya kan kita jumlah predatornya kan banyak berkurang Pak Ilham. Jadi dulu kalau bahasa itu kearifan lokal ya. Dulu itu kalau orang nembak atau orang berburu, ini kan yang memang apa ya, burung hantu, ini kan sudah banyak yang langka. Padahal burung hantu ini kan musuh alaminya tikus. Terus ular, musang. Jadi ekosistem di alam itu mau ndak mau kan sudah nggak berimbang antara jumlah predator sama jumlah yang dimangsanya itu Pak Ilham, termasuk tikus ini. Sehingga apa ya, membludaknya bener apa yang dikatakan Bu Nur lagi, tingkat perkembangbiakan tikus ini luar biasa. Jadi mereka bunting ya Bu Nur ya. Bunting itu 21 hari. 48 jam ini mulai kawin lagi. Bisa kawin lagi dalam satu putaran tanam. Untuk tanaman padi ini bisa beranak sampai 3 kali beranak dalam satu musim padi ini. Jadi cepat sekali. Biasanya tikus apa sih yang menyerang padi itu? Kan tikus-tikus itu apa yang tikus gede-gede itu ya? Apa tikus apa itu ya? Kan ada tuh tikus yang rumahan kayak tikus pidi ya kita sebutnya, kecil gitu, atau apa gitu, apa termasuk juga curut gitu, curut gitu. Atau apa biasanya? Bahasanya apa sih curut itu? Ini Pak, kalau mungkin kita yang bisa pahami bahwasanya tikus ini kan sama-sama binatang pengerat antara tikus yang ada di rumahan sama tikus yang di sawah. Cuman bedanya ketika yang di rumahan ini kan gede-gede Pak Ilham, gemuk-gemuk ya kan. Kalau di sawah ini kan cenderung agak kecil. Ketika yang menyerang padi nanti sudah mulai bulirnya keluar, ini kan bisa memanjat apa ya, memanjat batang padi ini, memakan bulir-bulir padi. Dan itu kan bedanya yang di sawah sama yang di apa rumah tadi. Juga curut ini beda Bu ya. Beda, bukan tikus kan dia. Iya. Dari bentuk tubuhnya kan sudah lain antara tikus dengan curut. Curut kan lebih panjang. Dan itu makanannya juga ini barusan saya browsing, bukan ini, tapi dia lebih makan serangga. Bukan butir padi. Mungkin selama ini kita masyarakat umum masyarakat pada umumnya menganggap bahwa itu termasuk salah satu mungkin bangsa pertikusan ya. Betul ya. Iya kan? Ada tikus piti lah kayak gitu, ada tikus yang gede-gede itu apa namanya nggak tahu, curut mungkin ya, sama tikus sawah. Tikus sawah itu mungkin lebih lincah ya kayaknya. Betul, lebih lincah, lebih kecil. Mobilitasnya juga lebih cepat. Nah, saya ingin tahu juga nih, selama ini yang dilakukan oleh petani ya untuk mencegah atau mengantisipasi tikus-tikus ini apa saja sih yang dilakukan gitu? Oke, mohon izin Bu Koordinator. Terima kasih Pak Ilham. Memang saya bicara di wilayah kecamatan BPP Tulangan ya Pak ya. Ada beberapa petani yang memang apa ya, banyak melakukan inovasi yang dilakukan selain melakukan geropioan. Ya. Geropioan itu apa Pak? Geropioan itu petani-petani kita itu melakukan apa ya, nguber yang ada di pematang sawah, yang di lahan sawah ini apa, bongkar yang di galang-galang ini bersama-sama dengan petani untuk apa ya, menangkap tikus tadi, sistem geropiokan. Terus yang kedua ini pengumpanan. Baik pengumpanan kimia ini bisa menggunakan nun sewu, saya membuka apa ya, menyampaikan produk mungkin bahan kimia seperti racunin, atau merek ya, klerat atau apa, ini kan secara kimia. Terus yang di Tulangan sendiri mungkin ada kegiatan yang apa ya, lagi ekstrim, yaitu sampah petani itu bahasanya itu udah gempung bahasanya Pak ya. Karena apa ya, jangan sampai tikus nanti menyerang tanaman padi mereka dengan menggunakan senapan angin yang bahasa apa ya, kerennya itu Densus 15 Pak. Kenapa dinamakan Densus ini kan mengacu pada yang di Polri Pak, Densus 88 inti anti teror. Tapi petani Densus 15 anti tikus Pak. Iya, karena kena apa jenis kalau tikus ini kan
binatang nokturnal Pak ya, binatang malam. Jadi keluarnya itu menyerang lahan petani kita itu pada malam hari. Iya, itu tugasnya apa yang Densus 15 anti tikus ini? Apa ya, pengen tahu saya tugasnya ini. Karena pemikiran bersama dari Poktan dan petani Gapoktan, ada upaya untuk mengendalikan limbah tikus tadi, salah satu dengan alat, yaitu senapan angin tadi. Senapan angin. Ya, dimodifikasi. Itu kalau kena tikus langsung mati atau gimana? Mati Pak. Langsung mati. Iya. Dimodifikasi, dulu namanya itu senapannya itu pakai uklik Pak, yang sekarang seiring kemajuan pakai semacam gas atau tabung itu, sehingga jaya lontarnya lebih lebih jauh lah katanya. Cuman di senapan itu ada semacam laser. Kan ini kan untuk malam hari Pak. Mereka petani yang membawa senapan ini dilengkapi dengan senter yang ada di kepala gitu. Terus senapannya dikasih laser, sehingga pada waktu malam hari tikus ini ada di pematang atau di lahan sawah, ini kan kelihatan Pak, disendolopi, dia mandek lalu ditembak gitu. Ya ampun, kok agak susah ya, maksudnya effort sekali gitu loh. Kita malam hari gitu ya, nembak satu-satu gitu, padahal koloninya banyak sekali ya. Kira-kira apakah efektif dengan cara begitu ya Pak, mengendalikan tikus gitu? Yang pasti mungkin ada di belakang itu ada yang saya tampilkan di gambar, barangkali hasil yang berburu semalam itu sampai bisa dirunce gitu Pak. Ini kan saking banyaknya tikus yang ada di lahan sawah, gitu Pak. Gede-gede ya. Iya, itu yang induannya Pak. Dijual ya Pak. Sate tikus. Iya. Ini ada pelatihannya nggak ya kira-kira bagi yang mereka ini kan menembak? Pemikirannya untuk menyampaikan berawal dari hobi. Pak. Hobi berburunya tadi, karena nggak boleh di situ untuk menembak burung hantu, menembak burung yang lainnya. Akhirnya kita dari mereka muncul, kenapa kita tidak alternatif lainnya selain menembak secara langsung dengan senapan angin? Ada. Kira-kira sudah dipraktekkan. Ini cuman juga resiko bahaya Pak, karena nun sewu pada waktu gerobokan bersama, boleh saya sebutkan desanya Bu Koordinator, yang ada di Desa Pangkemiri, dusun Kendal ya. Itu menggunakan bensin Pak. Jadi bensin ini cuman tidak disarankan tapi juga efektif, karena sudah bentuk sudah merasa saking gregetan ini Pak ya. Betul. Nah, dari situ ini bensin, tapi dengan catatan kami dari petugas menyarankan jangan sampai pada waktu membawa bensin ini merokok Pak. Ini tidak disarankan sama sekali. Terus pada waktu aplikasi mereka membawa kain perca, ya, terus itu dimasukkan ke lubang-lubang aktif di tikus, kemudian ditutup. Nah, ini akan secara langsung membunuh tikus yang ada di dalam lubang-lubang. Tikus ini hanya dikasih kayak bau-bau bensin itu aja sebenarnya Pak ya. Ini salah satu yang sangat juga resiko juga, cuman juga efektif. Gitu. Jadi ini diberikan pada saat pagi, sore, atau maksudnya tindakan itu, karena kalau siang kan panas, khawatirnya menyulut ya, karena kan ada rumput-rumput dan sebagainya. Biasanya di petani kita itu pagi Pak, mulai pagi hari itu ada tikus yang belum keluar. Kalau malam tidak efektif karena lubangnya sudah kosong. Iya, gitu. Betul. Saya ingin tahu juga nih sebenarnya tempat persembunyian tikus itu kayak apa sih? Karena kita lubang nanti dalamnya bukan tikus tapi ular misalnya, ular atau apa gitu. Apa sih ciri-cirinya itu? Kalau yang kami lihat di lapangan Pak, untuk yang lubang terutama yang sangat kelihatan sekali, kita lihatnya itu kan di pematang yang lebih besar. Karena apa? Di situ dimungkinkan mereka membuat lubang yang juga panjang, karena berkaitan. Lubang-lubang tikus itu nggak pendek seperti lubang yuyu apa gimana, itu panjang. Nah, kalau di lubang pematang sawah yang kecil ini dimungkinkan nggak bisa. Makanya kami dari petugas yang ada di wilayah menyampaikan ke petani edukasi, setidaknya untuk
pembuatan pematang jangan sampai lebih dari 30 cm. Karena kalau lebih itu dimungkinkan atau dikhawatirkan nanti ditempati tikus. Yang kedua, yang pertanyaan Pak Ilham tadi, bedanya apa lubang tikus ambil lubang yuyu atau lubang yang lain? Kelihatan sekali Pak. Kalau lubang tikus yang aktif, ini kan kita lihat di perengan sungai atau yang di gumuk lah, bahasa yang di tulangan itu bahasa gumuk, pematang besar-besar ini. Istilahnya kami sudah sering-sering mewanti-wanti kalau memang sebisa mungkin ini dihilangkan gumuk-gumuk yang besar ini, karena pasti di situ ada sarang atau lubang tikus. Lubang tikus bulat, terus kalau yang aktif ini ketok bersih tuh Pak. Licin. Iya licin, jadi sering jalurnya itu kelihatan. Terus ada apa semacam bekas sisa makanan, kalau ada musim padi dia ada apa namanya itu sisa bulir-bulir padinya gitu. Yang pasti licin. Ini berarti tikus ya? Iya. Licinin karena sering dilewati dan dilalui. Itu. Terus untuk ukurannya biasanya mungkin tergantung dari tikusnya. Iya. Mungkin dari berapa sampai berapa ya Pak? Iya, diameter paling enggak 5 sampai 7 kalau nggak salah Pak. 5 sampai 7 ya. Jadi kalau yang lubang kecil sekali, bukan. Masa anaknya tikus langsung bisa gitu, enggak ya. Berarti antara 5 sampai 7. Betul. Kemudian licin ya, seperti sering dilewati yang begitu. Aktif, lubang aktif. Nah, ini baru bisa dikasih bensin tadi. Betul. Dan petani kita sudah paham Pak, ini nggak ada isine, nggak ada tikusnya gitu Pak. Karena sudah kelihatan dari lubangnya tadi. Kalau kita kasih misalnya jaskus atau bahasa itu mercon lah Pak. Jaskus ini salah satu apa ya racun tikus yang seperti belerang. Jadi uapnya Pak nanti yang kita ambil. Jadi kalau lubangnya nggak ada isinya kan ya eman-eman obatnya tadi gitu Pak. Makanya dari situ pengamatan, ternyata ini ada tikusnya, ini enggak. Berarti kan kalau ada tikusnya nanti nek gak lari dia mati di dalam. Karena kita nggak tahu lubang yang tembusan yang lain di mana kita juga nggak tahu tempatnya, karena kan mesti mencar dia. Oke. Baik. Nah, ini kan terhadap penanganan tikus ya, kalau misalnya mati ini kan menimbulkan bangkai juga sih sebenarnya. Nah, ini penanganannya seperti apa? Apakah memang kalau mati di dalam itu dibiarkan saja? Apakah ini secara alami juga bisa mungkin menyuburkan tanah sawah, atau justru malah gimana ini penanganannya untuk apa? Kalau misalnya sudah dilakukan pengendalian itu gimana ini? Monggo silakan. Nanti Pak Fuadi mau menjawab silakan, Nurul silakan, mau menambah juga silakan. Selama ini kalau petani itu ketika mengendalikan Pak ya, kalau memang melalui racun, berarti kan dia otomatis meninggal di dalam. Salah satunya. Kalau memang di luar pun sebaiknya kita harus dimasukkan tanah, maksudnya dikubur. Kenapa harus dikubur? Karena salah satu indikasi tikus itu kalau ketemu temannya meninggal itu dia akan semakin curiga. Karena sifatnya emang curiganya luar biasa tikus itu. Saya ini mau ketawa loh saja nih sebenarnya. Iya, mati jangan meninggal. Iya, saya kalem Pak. Iya. Kok ya tikus ini ngerti ya. Iya. Pinter. Semakin kesini tikus semakin pintar. Ada penciumannya tajam. Dia mengandalkan penglihatan kan ya, tapi penciuman itu radius 5 kilo 4 kilo bisa Pak. Hebatnya di situ. Jadi kalau misalnya ini si X ini perbincangan sama tikus ya. Loh, iku mau wis mati loh. Iku mau kok mati. Wah, iki jangan-jangan. Sudah calling-callingan, Pak. Waduh, iki ojo-ojo juragan nih, kurek iki sing ana kayak gitu-gitu. Wis ayo pindah kayak gitu mungkin ya. Itu salah satunya. Kenapa harus dimasukkan nanti ini dikubur apa ini dipendem salah seperti itu. Dengan kata lain bahwa tadi yang bangkai tikus yang kena bensin tadi meninggal ya juga dibiarkan aja ya, dibiarkan aja kayak gitu. Terus kalau secara ini selain mekanis tadi ada salah satu yang harus tidak dilalaikan oleh petani, itu tanaman serempak. Maksudnya seperti ini, kita tanam jangan sampai durasi atau jarak tanam itu lebih dari 2 minggu 1 bulan, karena itu juga akan menambah jumlah kehidupan tikus di dalam memperpanjang kehidupannya.
Jadi semakin dia di situ banyak makanan yang disediakan, dia semakin senang untuk beranak pinak seperti itu. Jadi dia juga kan seperti kita toh Pak. Jadi bagaimana memperbanyak kehidupan, memperbanyak keluarga agar dia juga makmur juga kayak kita kan seperti itu. Salah satunya dengan makanan tersedia. Jadi paling tidak maksimal 1-2 minggu tanaman itu dari blok ke blok yang lain itu salah satu indikasi untuk mempengaruhi adanya perkembangan hama tikus. Nah sekarang apakah tikus ini memang menyerang tanaman semua, maksudnya selain padi atau gimana? Karena kan kalau padi udah selesai, pasti tikus berpikir juga, loh, iki apa sih tak pangan kayak gitu kan? Nggak ada. Terus petani menanam tebu atau mungkin kacang hijau. Nah, apakah ini juga bisa dirusak sama tikus? Betul. Bisa. Oh, bisa banget. Bisa banget, Pak. Waduh, iya ya. Semua tanaman berarti ya. Betul. Kan dia memiliki naluri bertahan hidup kan. Bagaimana caranya dia tetap bisa untuk hidup apapun yang dilakukan. Kalau di situ nggak ada padi, adanya tebu ya dimakan tebu. Kalau tebu nggak ada, adanya singkong ya dimakan singkong. Maksud saya mungkin ada tanam-tanaman yang sengaja memang mereka nggak suka kayak gitu kan. Mungkin ada, aduh, iki pahit iki rasane gitu. Wis gak wis ngono. Padahal itu tanaman manis, misalnya kayak gitu. Berarti kayaknya tidak kayaknya. Nah ini aja yang kalau memang sudah over ini hamanya sudah over, tidak ada makanan pun kadang daun bambu saja dimakan. Sampai segitunya. Jadi dia bagaimana bertahan hidup untuk mencukupi keluarganya. Jadi apapun itu dilaksanakan. Berarti selama ini belum ada kayak penemuan ya, misalnya tikus ini tidak suka dengan nyamuk itu tidak suka dengan tanaman serai sama lavender. Ya nyamuk. Jadi kalau misalnya kita ada banyak nyamuk nih, kita tanam itu lavender atau serai ya karena nggak suka bau-baunya gitu. Nah kalau tikus ini belum ada penemuan ya, misalnya kayak tanaman apa ya yang sekiranya membuat mereka itu konsentrasinya pecah misalnya jadi nggak suka atau apa gitu, belum ada ya Bu? Belum ada ya. Nah ini tugas Ibu Nurul ya. Melakukan penelitian bagaimana kira-kira tanaman apa ya nanti yang bisa kira-kira tikus gak mau. Iya benar, menghambat atau merusak apa ya, bisa kan itu merusak konsentrasi sehingga akhirnya pindah kemana begitu kan, atau justru dibuat pusing atau dengan apa kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau bukan tanaman itu ini Pak, jadi tikus itu dikondisikan kan tidak mau dengan situasi kondisi yang bersih. Oh iya. Terus ini ndak apa ya, lingkungannya terjaga lah paling ndak. Jadi di situ memang petani mau tidak mau harus menjaga lingkungannya sendiri dengan cara membersihkan pematang sawah, membersihkan parit, terus tidak membunuh musuh alami. Alhamdulillah di wilayah kami terutama di Pangkemiri itu sendiri awalnya 3 tahun tidak panen Bapak, karena bersama-sama untuk menjaga yang namanya ada, kalau istilahnya itu kayak garangan, istilahnya ada kayak ini wergul dan sebagainya, wergul. Hari ini ada, jadi setahun ini alhamdulillah panen karena salah satunya menjaga itu sendiri. Jadi minimal itu dia kalau makan kayak garangan itu lebih dari 3, 4, 5 ekor. Tapi tidak dimakan semuanya, diambil kepalanya apa diambil ini hatinya dan sebagainya. Tapi ya itu termasuk salah satu pencegah musuh alami. Sangat efektif sekali itu. Karena satu ekor 5, kalau ada 10 kan sudah. Dan dia enaknya itu dia mencarinya ini nalurnya juga sangat cepat sekali daripada kita, maksudnya seperti itu. Iya, sesama hewan ya Pak ya. Lebih mengerti. Iya, oke. Pak Farid, Pak Fuad, nanti Bu Nurul nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini tentang hama tikus. Sahabat, tetap bersama kami akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi ya, yakni 8,5. Dan yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Tulangan ya. Pada pagi hari ini kita masih menyoal tentang bagaimana cara mengendalikan hama tikus sawah ya, yang sangat meresahkan petani. Baik, Pak Farid, Pak Fuad, juga Ibu Nurul, ini ada pertanyaan yang bisa langsung direspon ya nanti ya. Oke, dari Ed Samsur ini melalui Twitter, ada 2 yang dari Twitter. Yang pertama pertanyaannya, kira-kira obat untuk hama tikus yang aman untuk padi apa ya Pak? Obat yang aman untuk tikus. Kemudian yang kedua dari Ed Rosida, adakah penggunaan cara tradisional untuk mengusir hama tanpa menggunakan bahan kimia? Kemudian yang ketiga, ini sambung menyambung dan saya langsung saja sebutkan, Pak Jumadi yang ada di Spande. Pak, kira-kira ada apa ada efek samping yang ditimbulkan jika terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia? Oke, silakan. Nanti bisa saling melengkapi. Oke, silakan. Terima kasih atas atensinya. Kami menjawab yang pertama tadi mengenai obat tikus yang aman untuk lingkungan gitu Bang ya. Intinya begini, dalam kita pengendalian hama tikus ini setidaknya kita paling tidak ramah lingkungan, Mbak. Yang kuncinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kondisi yang di pertanaman kita ini masih bisa diantisipasi lebih awal, ya paling tidak kan kita tadi menggunakan semacam kalau kita lihat yang ada di wilayah kami, ini kan sering kami tuh petani kita tuh yang pasti sanitasi Pak, untuk yang sebelum kita mengendalikannya tadi. Yang penting dulu kita kebersihan lingkungan lahan tadi. Untuk yang masalah obatnya ini ya tadi menggunakan semacam, kalau kami yang ada di wilayah ini biasanya pakai pengusir Pak. Pengusir itu berarti bukan kayak disemprot cairan. Nah, betul. Kita memodifikasi urin kelinci, Pak. Artinya apa? Yang paling tidak mengganggu lingkungan. Malah urin kelinci ini baik untuk tanaman padi. Cuman kalau aplikasinya ini yang sering dikeluhkan sama petani kan bau, Pak. Baunya. Cuman efektifnya ini bukan membunuh. Tapi sifatnya jangan sampai tikus ini
mengganggu bibit tanaman kita gitu. Tapi bukan membunuh, cuman mengusir jangan sampai mereka masuk ke lahan pertanian. Karena tikusnya nggak suka bau-bau tadi. Kelinci, ya. Kenapa kita mengambil urin kelinci? Karena daya ambunya itu luar biasa Pak, ketimbang dengan sapi atau kambing gitu. Apa nggak susah tuh Pak cari urin kelincinya ya? Cara ininya kan mungkin kalau di wilayah Tulangan ini kan skala rumahan, jadi petani itu memelihara kelinci terus ditandon untuk yang kotorannya sama urinnya dipisahkan. Ketika sudah mengumpul bisa dicampur pada semprotan, dicampur dengan air ketika diaplikasikan ke lahan. Di sisi lain untuk menyemprot pertanian juga untuk mengurangi dari serangan hama tikus tadi. Boleh. Ini urin kelinci ya. Kemudian, tapi kalau misalnya, ini sekalian aja ya, karena ini pertanyaan juga sama kayak bahan-bahan kimia ini ya. Adakah penggunaan cara tradisional untuk mengusir hama tanpa menggunakan bahan kimia? Ini barusan ya, yaitu urin kelinci. Mungkin ada lainnya? Apa ya? Saya menambahkan tadi yang mungkin yang pertama, karena memang ramah lingkungan, berarti kan kalau bisa non kimia. Jadi dari awal memang dari tadi sudah disebutkan. Jadi sanitasi lingkungan itu yang pertama. Yang kedua itu petani sendiri, karena tikus itu sifatnya gerombol, sifatnya berkelompok. Berarti mau tidak mau kita harus juga berkelompok juga Bapak. Jadi pengendalian atau secara non kimia itu berarti sanitasinya itu harus bersama-sama juga. Kalau dilakukan cuma 1, 2, 3 orang tidak akan kurang efektif. Jadi itu salah satu untuk mengurangi. Kalau memang kita dari awal sudah mau tidak kimia, berarti itu yang dilakukan lebih dahulu. Salah satunya tadi keropiokan, sanitasi lingkungan, pembersihan pematang sawah, terus membongkar ini gulutan, galangan besar. Galangan yang besar itu karena dimungkinkan itu pasti tempat sarangnya hama tikus sendiri. Iya, ini menyediakan lahan ya. Tempat buat berkembang biak perumahan mereka gitu. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa ada efek samping yang ditimbulkan jika terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia? Nah, selama ini tadi yang dianjurkan adalah dengan malah meminimalisir ya penggunaan bahan kimia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada nggak Pak ya yang memang menggunakan bahan kimia itu para petani ada ya kira-kira selama ini? Kan selama ini kalau misalnya kita melakukan kegiatan pengendalian dengan cara pengumpanan kan menggunakan rodentisida yang biasanya identik dengan bahan kimia dan segala rodentisida itu saya rasa sudah aman karena dia sudah melalui pengujian berkali-kali sebelum akhirnya diluncurkan kan. Cuman memang kendalanya di kita itu seringkali tidak membaca label yang ada dalam kemasan. Bisa jadi karena pengen cepet akhirnya diperbanyak gitu kan ya, padahal itu kan juga tidak baik. Jadi kalau memang menggunakan rodentisida atau pestisida yang lain untuk misalnya tidak mengendalikan tikus, mengendalikan apapun juga itu dibaca labelnya sehingga kita memakainya atau menggunakannya sesuai dengan aturan yang dianjurkan. Jadi nggak berlebihan ya Bu ya, karena kan juga nanti akan berpengaruh pada kondisi tanahnya kan ya. Selain itu yang paling besar pengaruhnya juga ke keuangan ya. Keuangan. Iya kan kalau misalnya membeli lebih banyak kan otomatis uang yang dikeluarkan juga lebih besar. Gitu. Padahal kan efeknya juga kadang ya bisa jadi sama atau malah lebih rendah daripada itu. Ini mengusir atau membunuh sifatnya yang obat-obat kimia itu? Membunuh tikus ya. Oke, baik. Jadi nggak basa-basi ya, langsung hilang. Ya kalau kan ada yang nggak langsung saklek mati gitu kan, nggak, itu malah nggak disarankan. Jadi kalau yang kita sarankan itu yang matinya pelan-pelan. Bukan cospleng tadi Pak Pak. Iya. Karena kan seperti yang dikatakan Pak Fuad tadi kan tikus kan memiliki sifat jerah yang tinggi. Jadi kalau misalnya langsung mati kan dia langsung berarti di sini ada umpan. Nggak mau lagi. Dia nggak mau makan. Iya, baik. Sebenarnya lebih efektif mana sih kimia sama yang tradisional itu? Kak tadi kan termasuk yang tradisional ya, Kak. Secara alami. Iya, alami gitu. Mungkin lebih efektif mana ya kira-kira ya? Tidak ada pengendalian yang efektif kalau tidak dilakukan secara kontinu dan bersama-sama. Apapun itu. Jadi kalau misalnya mau
menggunakan pestisida nabati atau alami seperti tadi, memang waktunya dia lebih lama. Tapi kalau kita menggunakan bahan kimia lebih cepat. Tapi tidak ada yang lebih efektif selain kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dan kontinu. Berkelanjutan gitu Pak. Iya. Kalau hanya perorangan, misalkan Pak Farid mengumpan sendiri, Pak Fuad mengumpan sendiri, saya mengumpan sendiri, itu nggak akan efektif. Jadi kalau dilakukan bersama-sama hasilnya jauh lebih baik. Satu hamparan serempak gitu Pak. Aduh, ngerepotno sebenarnya tikus ini, karena tidak bisa dilakukan orang sendiri. Berarti kan harus melibatkan banyak orang atau beberapa orang untuk membasmi itu sebenarnya. Semua hama sebenarnya sama. Kegiatan bertani itu, kegiatan berbudidaya itu harus dilakukan secara bersama-sama. Makanya kita kan ada kelompok tani, ada gapoktan yang fungsinya salah satunya adalah juga menjembatani kebutuhan petani itu apa, sehingga bisa dilakukan bareng-bareng lah. Termasuk hama wereng mungkin juga harus sama-sama. Sama, bener Pak. Sebenarnya bisa Pak sendiri, tapi kalau samanya cuma satu. Iya, makanya itu tadi. Dikuasai dewe. Karena kita lihat dulu musuhnya ya kan, hamanya. Kalau misalnya memang itu tikus, ya kalau dengan cara tradisional kan memang sebenarnya kita kan berburu ya Pak ya. Orang satu ya biasanya dapatnya sedikit ya kan, tapi kalau yang berburu banyak, otomatis dapat banyak gitu. Jadi dibutuhkan kekompakan dan kebersamaan. Nah, ini sebenarnya kalau boleh tahu nih ya, sebenarnya untuk masa-masa di mana kita harus membasmi tikus itu, apakah juga terpengaruh sama musim? Kalau mungkin musim hujan sama musim kemarau kayak gitu-gitu, mungkin kalau musim hujan lagi rame-ramenya tikus gitu, atau gimana? Atau musim kemarau ini lagi jarang-jarangnya, sehingga kita kan juga harus mengenali karakter tikusnya itu biar kita nggak sia-sia juga kan. Gimana ini? Sebenarnya tikus itu bisa dikenali dari awal itu dari bercak kakinya. Ketika ada bercak kaki tikus, berarti sudah ada yang namanya serangan. Dimulainya kehidupan tikus. Mau tidak mau harus kita kendalikan dulu dari awal. Kalau tidak mau meludak. Tapi ketika sejak awal itu sudah tahu tapi dibiarkan, secara otomatis setahun ke depan jelas mesti meludak Pak. Oke, jadi tidak mengenal musim sebenarnya. Iya. Kalau tidak mengenal musim iya, cuman kita kalau di lapangan itu pada praktiknya kita lihat kondisinya lahan seperti apa. Kalau misalnya masih kondisi berau atau persemaian, berarti kita menggunakan sanitasi lahan atau pengumpanan, dan gropioan. Kalau ada tanamannya ya berarti kita tidak bisa melakukan gropioan. Nanti yang ada tikusnya tidak mati, tanamannya yang rusak. Jadi kita dalam melakukan pengendalian juga harus melihat fase-fase tanamannya seperti itu. Oke. Tapi kadang-kadang kan memang pada saat panen pun ada saat musim hujan juga ya. Tapi ada juga pada saat musim kemarau kita juga pernah panen gitu. Jadi mungkin mungkin ada pembeda gitu ya, ketika lagi rame-ramenya musim hujan mungkin agak hampir sama karakternya dengan manusia ya, di mana beranak pinak pada musim hujan ya. Siapa tahu ya kan, kayak gitu-gitu. Itulah kalau kita lihat dari kondisi yang di lapangan, perlunya untuk rotasi tanaman Pak, biar nanti memutus siklus tikus tadi tidak terus gitu ya. Karena kan setelah tanam padi lagi, ini akan terus tidak ada putusnya, sehingga kerasan tikusnya. Suplai makanan ini siap ada di lapangan, makanya perlu adanya pergiliran tanaman itu tadi. Oke, baik. Dan itu juga kalau orang petani itu biasanya bilangnya itu biar tanahnya itu gitu loh. Wangi biasanya. Iya, maksudnya ya Pak. Kalau ada tanaman yang diganti-ganti itu gitu loh. Mengembalikan unsur hara atau gitu loh. Tanahnya biar tua begitu kan. Oke, baik. Ini sebagai yang terakhir karena memang waktunya tinggal berapa menit lagi, sebagai closing statement penutupnya, monggo silakan dari 3 narasumber ini, silakan terkait dengan pengendalian hama tikus. Monggo. Pak Farid. Terima kasih waktunya. Yang terpenting dalam kita pengendalian hama tikus ini, khususnya yang di sawah, hendaknya kita melakukan
dari lingkungan sekitar. Artinya apa? Kita melakukan kebersihan lingkungan di sanitasi terhadap lingkungan di lahan tadi, sehingga tikus ini tidak dimungkinkan berkembang biak di sana. Dan yang terpenting tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nurul sama Mas Fuad, selalu kontinuitas tadi, berkelanjutan. Jangan sampai setelah sekarang diberikan berikutnya enggak, dan ini akan nanti berkembang biak tikus semakin banyak. Jadi yang terpenting sanitasi lahan sebelum kita melakukan budidaya tanaman padi. Oke, rajin membersihkan sawah ya. Kemudian ada tambahan lagi Pak Fuad, monggo Bu Nurul silakan. Yang paling awal yaitu kita harus kenali tikus itu sendiri. Dan sedini mungkin kita mengendalikan secara bersama-sama. Itu yang terpenting kenal tikus. Mungkin Ibu. Oke, kayaknya sudah disampaikan semua. Continue dan bersama-sama itu kuncinya. Oke, baik. Dan kalau mengendalikan jangan sendirian ya Pak. Bersama-sama tadi. Baik, bisa mengontak Densus 15 anti teror. 15 itu kan istilahnya dulu tikus ya Pak. Nomornya tikus kan 15. Jadi terkenal Densus 15. Ini dulu apa sih istilahnya? Aduh, apa yang berhadiah itu loh, apa sih? Kupon-kupon berhadiah apa gitu loh. Orang jadi itulah apa ya? Mencari-cari Pak. Mencari nama. Ya, kayak gitu ya. Baik, terima kasih Pak Farid, Pak Fuad, Ibu Nurul. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita ya yang saat ini menyimak program ini. Tentunya memang tikus ini menjadi salah satu hama berat ya bagi petani, dan ini memang harus dikendalikan ya. Jadi bukan dibasmi tapi dikendalikan begitu. Dan cara pengendaliannya tadi sudah disampaikan, ada beberapa yang dilakukan, baik itu ada yang menggunakan ini obat-obatan secara kimia ada, kemudian secara tradisional atau konvensional juga ada ya, dan masih banyak lagi. Baik, sahabat, kita nanti berjumpa kembali di program ini perbincangan bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, tentunya dengan tema-tema yang berbeda ya. Baik, Pak Farid, Pak Fuad, Bu Nurul, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ilham. Baik sahabat, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pagi hari ini. Tetap di Suara Sidoarjo.